hasilkan antara lain sebagai berikut. Sudah. Oke, ya, beliau yang akhirnya digunakan mengembangkan beberapa penelitiannya ya. Mutamimah ada? Ya. Selanjutnya adalah beberapa karya tulis yang pernah ia hasilkan antara lain sebagai berikut. Ethico-Religious Concept in the Quran tahun 1966, Concept of Belief in Islamic Theology tahun 1980, God and Man in the Quran tahun 1980, Sufism and Taoism, A Comparative Study of Key Philosophical Concept tahun 1984, Creation and the Timeless Order of Things, Essays in Islamic Mystical Philosophy tahun 1994, Toward a Philosophy of Zen Buddhism tahun 2001, Language and Magic, Studies in the Magical Function of Speech tahun 1956, dan Keio Institute of Philological Studies tahun 2019. Kemudian pemikiran Toshihiko Izutsu. Yang pertama adalah pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, sema, yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michael Brill pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatika, dan semantik. Semantik dari bahasa Yunani, semantikos, memberikan tanda penting dari kata sema, tanda. Adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan 2 aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Oke, terima kasih. Ini sudah benar kita bahas di pertemuan pertama ya, pengertian semantik secara bahasa, itu tanda. Terus kemudian ini juga semantik merupakan bagian dari linguistik secara umum ya, yang kemarin ada sintaksis atau konteks kalimat, terus semantik tentang tanda, terus pragmatik gitu ya, yang waktu pertemuan awal. Mas Haryono ada? Hadir, Saudara. Ya, silahkan dibaca. Kenapa, Saudara? Halo? Dibaca. Silakan dibaca ini. Tidak dengar. Iya, audionya agak... Nomor 2, semantik sebagai teori dalam penafsiran Al-Quran. Dalam melakukan penafsiran terhadap Al-Quran, Toshihiko berargumen bahwa suatu bahasa tidak dapat begitu saja pindah ke dalam bahasa lain tanpa terjadi kesalahan konsep yang dibawa. Dalam bahasa Al-Quran yang berbahasa Arab, makna-makna konseptual lebih banyak terjadi, sifat yang begitu unik memiliki kekayaan kosakata dan sinonim yang kaya. Kata yang bermakna tinggi bersinonim 60 sinonim. Bahkan kata yang menunjukkan kepada aneka jenis pedang sebanyak lebih kurang 1000 kata. Satu kata memiliki lebih dari 1 makna dan tidak jarang mengandung pertentangan makna dari satu kata. Hal ini menyebabkan penelitian semantik sangat dibutuhkan untuk menafsirkan konsep-konsep yang terdapat dalam Al-Quran. Toshihiko mencontohkan tentang soleh yang dengan mudahnya seringkali diterjemahkan dengan recteus atau good dalam bahasa Inggris. Hal ini menurut Toshihiko akan menghilangkan konsep kesatuan makna yang dikandung oleh kata salih itu sendiri. Apa yang diusahakan Toshihiko lebih dari sekedar tafsir maudhu'i, karena ia memberikan dasar semantik dalam menjelaskan konsep dalam bahasa lain yang bukan bahasa aslinya. Oke, terima kasih. Jadi di sini maunya Toshihiko itu tidak hanya menafsirkan dari satu kata itu aja dan tidak juga secara literal ya, pemaknaannya tidak secara tekstual. Tapi maunya menjelaskan secara luas lagi, secara komprehensif tentang misalkan soleh, bukan hanya makna dasarnya, tapi ingin mengungkapkan dari kesatuan makna yang dikandung oleh soleh itu sendiri secara luas ya, nggak cuma bermakna baik atau good, tapi apa sih konsep yang terkandung dalam soleh secara luas gitu.
Oke. Mas Dipan ada? Nggak ada. Faras Nabil? Hadir, Bu. Oke, silakan. Yang ketiga, konsep-konsep metodologis penafsiran. Isutsu mengungkapkan bahwa sejatinya ajaran Al-Quran itu ditakdirkan berkembang, tidak hanya sebagai suatu agama belaka, tapi juga suatu kebudayaan dan peradaban. Maka kita perlu mengakuinya sebagai suatu yang teramat agung dalam lapangan etika sosial, yang berisikan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari orang banyak itu di dalam masyarakat. Secara khusus, pada masa Madinah, Al-Quran telah banyak bicara tentang kehidupan kemasyarakatan. Namun, aspek etika Al-Quran ini belum banyak dikaji secara sistematik pada masa sekarang. Kajian Isutsu didasarkan pada sejarah nyata kesadaran Qurani melalui analisa lingkup bahasa Arab untuk memaparkan bagaimana filologi, akustik, psikologi, sosiologi, sejarah yang mendasari terbentuknya suatu jaringan arti yang tak terpisah secara timbal balik. Dengan cara ini, naskah Al-Quran secara utuh merupakan sistem dari berbagai hubungan internal, bukan pada tingkat hubungan berbagai satuan artifisial yang terpisah. Metode semantik merupakan metode yang luas cakupannya dan terus-menerus mengalami perkembangan, atau dinamis. Pada awalnya hanya digunakan untuk mengkaji teks, namun pada masa sekarang, semantik modern digunakan untuk mengaitkan bahasa dan pikiran. Oke, terima kasih Mas Faras. Jadi di sini konsep metodologisnya, ya beliau juga di sini analisisnya kan pakai lingkup bahasa ya, bahasa Arab untuk memaparkan. Jadi filologi itu dari manuskripnya, dari teks awal sejarah teksnya dibuat gitu, manuskripnya. Terus akustik itu dari segi bunyi-bunyinya ya, psikologi, sosiologi, sejarah yang mendasari terbentuknya. Jadi nggak cuman dari pemaknaan secara teks, tapi juga di luar itu yang dibahas banyak ya, filologi, akustik, psikologi, sosiologi, sejarah. Dan sekarang semantik tidak hanya digunakan untuk teks, tapi ini kemarin kayak yang dicontohkan tentang lampu merah, lampu lalu lintas, tentang macam-macam ya, pikiran gitu, terus simbol kayak tadi gambar kayak gitu, itu bisa, nggak cuma teks. Oke, lanjut. Salman Hasan, nggak ada. Muhammad Naufal Nasrullah, hadir, Bu. oke, silakan Mas. Bu. Keterpaduan konsep individual tampak mudah dengan membuka seluruh kata Al-Quran. Semua kata penting yang mewakili konsep-konsep penting seperti Allah, Islam, Nabi, iman, kafir, dan sebagainya. Selanjutnya, konsep individual ini ditarik menjadi kata kunci. Namun kenyataannya adalah tidak mudah. Kata-kata atau konsep di dalam Al-Quran tidaklah sederhana, apalagi susunan ayat Al-Quran tidak disusun secara sistematik. Sehingga ayat yang sebelum ada dan sesudahnya tidak membicarakan satu persoalan. Kedudukannya masing-masing saling terpisah, tetapi sangat saling tergantung dan justru menghasilkan makna konkret dari seluruh sistem hubungan itu. Sebagaimana diungkapkan oleh Isutsu bahwa kata-kata itu membentuk kelompok-kelompok yang beragam, besar dan kecil, dan berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara, sangat kompleks dan rumit, sebagai kerangka kerja gabungan konseptual. Dan sesuatu yang sangat penting bagi tujuan khusus kita adalah jenis sistem konseptual yang berfungsi dalam Al-Quran, bukan konsep-konsep yang terpisah secara individual dan dipertimbangkan terlepas dari struktur umum atau gestalt, di mana konsep-konsep tersebut dipadukan. Dalam menganalisis konsep kunci individual yang ditemukan di dalam Al-Quran, kita bisa kehilangan wawasan hubungan ganda yang saling memberi muatan dalam keseluruhan sistem. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau kemarin kita juga sudah bahas ya ini, kalau Toshiko ini tidak memisah-misah sebuah kata kunci, tapi mencari hubungannya, karena akan sangat berkaitan gitu ya antara satu kata kunci dengan kata kunci yang lain, jadi nggak dipisah-pisah. Kayak misalkan dalam Al-Quran itu ada beberapa
kata penting atau kata kunci penting kayak Allah, Islam, Nabi, iman, kafir dan sebagainya. Jadi enggak berdiri sendiri ya gitu kan. Al-Qur'an pun adalah satu kesatuan yang utuh kan ya. Begitu. Jadi ya dibahas juga keterkaitannya dengan kata kunci yang lain. Gitu ya. Tidak individual, tapi dicari keterpaduannya dari hubungannya. Bukan merupakan konsep-konsep yang terpisah, tapi terpadu atau saling berhubungan. Gitu. Makanya kita kalau meneliti secara semantik kan harus cari sinonimnya, antonimnya, hubungannya dengan kata kunci lain gitu ya. Oke. Duriyatun Thayyibah, tadi ada ya? Hadir, Ustazah. Oke, Mbak dibaca tolong. Makna dasar dan relasional. Hubungan antara kata dan makna bukan merupakan hubungan yang kaku. Dalam arti, satu suku kata tidak hanya memiliki satu macam makna. Di antara ragam makna yang dimiliki oleh satu kata adalah makna denotatif dan makna konotatif. Menurut Toshihiko Izutsu, setiap kata memiliki makna dasar dan makna relasional. Makna dasar merupakan kandungan unsur semantik yang tetap ada pada bentuk kata tersebut dimanapun ia diletakkan dan bagaimanapun ia digunakan. Sementara makna relasional adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus dan dalam bidang yang khusus pula. Dari pengertian ini, makna dasar dapat disamakan dengan makna leksikal, sementara makna relasional hampir mendekati makna kontekstual. Untuk mendapatkan makna relasional sebuah kata, perlu dua cara untuk menentukan makna ini, yaitu analisis sintakmatik dan analisis paradigmatik. Analisis sintakmatik adalah analisis yang dilakukan seseorang dalam usaha menemukan makna suatu kata dengan cara memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas dalam suatu bagian tertentu. Sedangkan dalam analisa paradigmatik adalah seseorang mencoba mengkomparasikan kata atau konsep tertentu dengan kata atau konsep yang lain yang mirip dengan sinonim atau bertentangan atau antonim. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini yang sudah kita bahas juga ya tentang makna dasar. Ini makna dasar itu dekat atau disamakan dengan makna leksikal atau makna teksnya ya, apa adanya gitu. Kalau makna relasional ini hampir mendekati dengan makna kontekstual, jadi secara kontekstual. Dan makna relasional ini bisa diambil dari dua analisis gitu ya. Untuk menemukan makna relasional ini diperlukan analisis sintakmatik dan paradigmatik, dibagi dua. Yang sudah kita bahas ya, kalau sintakmatik itu ya memperhatikan kalimat yang di depan atau di belakangnya, ayat di depan atau di belakangnya kalau Al-Quran. Terus kalau paradigmatik ini memperhatikan antonim dan sinonim. Oke, selanjutnya Ibi, ada? Hadiroh. Ya, silahkan. Dari Dibaca Weltans lebih mendalam. Izutsu menyatakan bahwa di dalam konteks Al-Quran, kata kitab penerima makna yang luar biasa pentingnya sebagai isyarat konsep keagamaan yang sangat khusus yang dilingkupi oleh cahaya kesucian. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa dalam konteks ini kata itu berdiri dalam hubungan yang sangat dekat dengan wahyu ilahi atau konsep-konsep yang cukup beragam yang merujuk langsung kepada wahyu. Ini berarti bahwa kata sederhana kitab dengan makna dasar sederhana buku ketika diperkenalkan ke dalam sistem khusus dan diberikan kedudukan tertentu yang jelas, memerlukan banyak unsur semantik baru yang muncul dari hubungan yang beragam, yang dibuat untuk menyokong konsep-konsep pokok lain dari sistem tersebut. Weltanschauung. Menurut Ninian Smart, Weltanschauung adalah kepercayaan, perasaan, dan apa saja yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Kata-kata dalam bentuk bahasa adalah suatu sistem jaringan yang rapat. Pola utama sistem tersebut ditentukan oleh sejumlah kata-kata penting tertentu. Kosakata dan bahasa dengan jaringan pola-pola konotatifnya pada dasarnya merupakan satu sistem dari bentuk-bentuk pengungkapan yang memuat
yang menurut sistem tersebut kata bersinggungan secara terus-menerus dengan sejumlah kenyataan dan peristiwa tertentu. Dengan demikian, setiap kosakata mewakili dan mewujudkan sebuah pandangan baru yang khas atau Weltanschauung yang mengubah bahan pengalaman yang masih mentak ke dalam dunia yang penuh makna, yaitu ditafsirkan. Dengan kata lain, kosakata dalam pengertian ini bukanlah merupakan susunan berlapisan tunggal. Menghubungkan satu kata dengan kata lain adalah salah satu cara dalam semantik untuk memahami dengan menyeluruh makna sejati dari sebuah perkataan yang disebut bidang semantik. Oke, terima kasih. Mbak Debbie. Ya, jadi ini kan kemarin masih banyak yang bertanya-tanya Weltanschauung itu apa gitu ya. Di sini ada yang mengartikan ini yang smart itu kepercayaan, perasaan, dan apa saja yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Jadi di-mute dulu, Mas. Nah, oke. Jadi kalau kita berbicara tentang Weltanschauung Al-Quran nanti, berarti kita ingin mengungkapkan misalkan masalah solih gitu ya. Nanti ada contohnya tentang solih. Bagaimana sih pandangan Al-Quran secara luas gitu tentang solih. Jadi melihat perjalanan pemaknaan solih, terus ayat-ayat apa saja yang berbicara tentang solih gitu secara luas supaya kita mengetahui visi tujuan Al-Quran itu kemudian menjelaskan tentang solih itu apa sih, apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang solih yang di dalam Al-Quran gitu maksudnya. Jadi pandangan dunia Al-Quran tentang solih di Quran itu bagaimana pemaknaan solih yang luas gitu, yang komprehensif. Terus kemudian apa sih tujuan Al-Quran kemudian menjelaskan tentang solih itu nanti supaya digunakannya kepada manusia itu seperti apa. Makanya kan harus diungkapkan saling berhubungan dengan kosakata yang lain. Lanjut, Imam Bukhari. Siap. Ya, silakan. Dapat diketahui itu. Iya, dapat diketahui bahwa makna sejarah sangat menentukan Weltanschauung Al-Quran. Mengungkapkan kesejarahan makna kata atau semantik historis dalam pelacakan sejarah pemaknaan kata ini ada dua istilah penting dalam semantik, yaitu diakronik dan sinkronik. Aspek sinkronik adalah aspek yang tidak berubah dari sebuah konsep atau kata, sedangkan aspek diakronik adalah aspek yang selalu berubah atau berkembang dari satu masa ke masa berikutnya. Dari sisi diakroniknya atau sisi koizusu membagi makna sejarah ke dalam 3 periode, yaitu masa pra-Quranik, Quranik, dan pasca Quranik. Namun untuk menentukan Weltanschauung hanya membutuhkan 2 periode, yaitu periode pra-Quranik dan Quranik. Adapun pasca Quranik tidak menjadi faktor terbentuknya makna Weltanschauung. Weltanschauung Al-Quran yang ingin diungkap posisi koizutsu tidak hanya berkisar pada realitas yang tampak saja, namun juga yang tidak. Dalam hal ini, Toshishiko terpengaruh oleh hipotesis Edward Sapir dan memperjelas pengertian semantik yang digunakan oleh Toshishiko Izutsu. Semantik yang dimaksud adalah sejenis ontologi yang konkret, hidup, dan dinamis, bukan semacam ontologi yang sistematis, statis, yang merupakan hasil pemikiran seorang filosof. Menurut Toshishiko, analisis semantik akan membentuk sebuah ontologi wujud being dan eksistensi pada tingkat konkret sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah untuk memunculkan tipe ontologi hidup yang dinamik dari Al-Quran dengan penelaah analitis dan metodologis terhadap konsep-konsep pokok, yaitu konsep-konsep yang tampaknya memainkan peran yang menentukan dalam pembentukan Weltanschauung Al-Quran. Jadi semantik yang digunakan oleh Toshishiko Izutsu
Tidak hanya untuk memahami makna, tetapi sekaligus budaya yang terkandung dalam bahasa itu. Oke, jadi begitu ya. Oke. Terima kasih. Yang dimau oleh Tesiko ini bukan cuma sekedar teoritisnya, tapi ingin di luar itu ya menjelaskan bagaimana sih proses terbentuknya. Jadi secara dinamis gitu ya, bukan mandek tapi melihat dari awal. Jadi ini ontologi yang hidup konkret gitu ya. Bagaimana misalkan Muhammad Ansori dari awal sejarahnya bagaimana, makanya penting kan kita mengungkapkan sinkronik diakronik gitu ya. Gitu. Jadi ingin memaknai tapi yang ontologi yang hidup, bukan hanya sekedar teoritis yang sudah secara leksikal saja, tapi juga di sini kayak lebih dinamis gitu ya, melihat kesejarahannya gitu. Oke, terakhir. Lina Fatika Sari ada? Hadir, Bu. Oke, silakan Mbak. Objek penelitian tafsir. Objek penelitian tafsir adalah data berupa ayat-ayat Al-Quran, maka data tersebut dapat dianalisis ke dalam objek telah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kosakata Al-Quran, epistemologi, morfologis, leksikal, dan ensiklopedia. Untuk yang kedua ada frasa Al-Quran, yang ketiga ada klausa Al-Quran, yang keempat ada ayat-ayat Al-Quran, dan yang kelima ada hubungan antar bagian-bagian tersebut. Contoh makna istighbar dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dari kata tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. A. Makna dasar. Kosakata Al-Quran, istighbar berasal dari asal kata khobaro, berarti kabaro berarti makna dasar, besar, mulia, agung, dan al-ta'azum. Makna relasional, jika diartikan secara makna relasional, maka menggunakan dua cara analisis. Yang pertama, analisis sintakmatik, memiliki makna enggan, mendustakan, kafir, dan berpaling. Untuk yang kedua, analisis paradigmatik, memiliki makna sinonim, angkuh, dan menyombongkan. Memiliki makna antonim, rendah hati, dan lemah lembut. Untuk makna historisnya, kata istighbar memiliki makna historis pra-Quranik dan Quranik yang sama, yaitu menyombongkan diri, dan memiliki makna pasca Quranik, menyombongkan diri dan angkuh. Untuk Weltanschungnya sendiri, Weltanschung kata istighbar ini digunakan untuk menunjukkan sifat atau sikap menyombongkan diri. Oke, terima kasih Mbak. Jadi yang 35 makna dasar dan makna relasional serta makna historisnya gitu ya. Ini contohnya isbar, wastakbar, wa kana minal kafirin itu tadi. Itu contohnya. Ini analisis ke dalam objek telaah sebagai berikut: kosakata Al-Quran, epistemologis, morfologis. Morfologis itu apa? Morfemnya ya. Jadi secara katanya, leksikal, secara teksnya, ensiklopedi, frase gitu. Kalau frase itu misalkan bukunya Budi gitu ya, buku Budi. Nah, itu. Jadi ini ya kayak tingkatan-tingkatan kalimah lah ya, ada dari segi kata, ada segi morfologisnya, ada segi frasenya, ada segi klausa. Kalau klausa sudah kalimat utuh ya, ayat-ayat Al-Quran. Nah itu, dan hubungan. Jadi ini analisis kebahasaannya. Ya, jadi digali dari istighbar ini dari makna dasar, relasional, historis, kemudian menghasilkan Weltanschung. Begitu, kayaknya cukup dulu untuk hari ini ya.